Pemirsa, 4 dari 14 partai politik yang diumumkan sebagai partai peserta pemilu 2019 adalah partai baru. Ada Partai Garuda, Berkarya, Perindo, dan PSI. Saya ke Golkar. Dari keempat partai baru ini, yang mana yang paling mengancam Partai Golkar? Dan mana yang bisa diajak semi-semi koalisi begitu? Ya, saya kira kan kita menganggap bahwa posisinya sekarang kan sama-sama start ya, memulai menghadapi pemilu 2019. Saya kira kalau bicara tentang siapa kompetitor yang paling berat dan paling ringan, ya kita anggap sama saja. Ya, semuanya punya peluang yang sama untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dukungan rakyat nanti di 2019. Atau menurut Golkar 4 partai baru ini dianggap sebelah mata saja, toh karena mereka partai baru, newbie begitu? Enggak juga. Enggak sebanding lah. Pengalaman pemilu sebelumnya kan juga ternyata banyak juga partai-partai baru yang kemudian di pemilu pertama, kedua yang meraih suara yang cukup signifikan. Jadi kita nggak boleh underestimate juga kepada setiap kekuatan politik yang lain gitu. Jadi dari 4 partai ini, Garuda, Berkarya, Perindo, PSI, mana yang paling ditakuti Golkar? Enggak, ya sama aja, saya kira peluangnya sama. Ya sudah, ya, saya koreksi. Bukan mana yang paling ditakuti Golkar, mana yang menurut Golkar peluangnya lebih besar daripada ketiga yang lainnya, begitu? Sama, saya kira peluangnya. Karena begini, misalnya ya, PSI, ya, kalau dikaitkan dengan isu yang berkembang sekarang, misalnya jumlah pemilih pemula jauh lebih besar sekarang, pemilih pemuda besar. Kalau kita lihat komposisi kepengurusan di PSI kan mewakili kelompok muda ya. Dari situ kan mereka sudah punya keunggulan 1 poin. Perindo misalnya. Dan perempuannya paling besar ya. 66% keterwakilan perempuan. Apa namanya? Keterwakilan perempuannya paling besar. Sementara kan jumlah pemilih perempuan juga besar jumlahnya. Nah, itu kan peluangnya ada. Nah, Perindo punya apa namanya, media yang luar biasa besar gitu ya. Selama ini kita menyaksikan di beberapa media televisi bagaimana programnya itu ditampilkan secara nyata gitu ya, sampai anak-anak kecil juga katanya hafal, setiap bapaknya di partai manapun anaknya pasti hafal itu kan. Nah itu juga punya peluang ya. Mana itu kayak gimana? Kenapa? Lagunya kayak saya nggak hafal. Jangan di sini. Udah Perindo. Jadi artinya semua punya peluang dan punya keunggulan masing-masing. Tinggal nanti selama beberapa bulan ke depan menjelang pemilu itu, bagaimana nanti setiap partai itu merespon isu-isu yang berkembang gitu. Kemudian topik-topik apa saja yang menjadi katakanlah jualan dari masing-masing partai. Tokoh-tokoh apa saja yang ditawarkan dari setiap partai. Oke, itu Perindo dan PSI. Bagaimana dengan 2 yang lain, Garuda dan Berkarya? Khususnya Berkarya. Ini kan katanya cicitnya Golkar. Nah, kalau bicara tentang silsilah cicit, ini di bawah cicit lagi. Gitu. Di bawah cicit lagi. Yang terakhir kan karena sebetulnya anak Golkar adalah, anak golongan karya adalah Partai Golkar. Begitu kan ya, kalau kita urut dari itu ya. Partai Golkar, anaknya adalah Hanura. Iya, ada Hanura, Nasdem dan lain sebagainya. Saya yang terakhir gitu. Jadi sudah banyak, dan saya kira. Bagaimana Golkar melihat kemunculan Partai Berkarya ini? Kita sudah punya pengalaman ya, tadi disebutkan sudah berapa kali setiap menjelang pemilu kita mengalami katakanlah pemekaran dari partai kita yang itu adalah teman-teman kita, kader-kader kita gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah menjadi biasa saja kita menanggapinya gitu. Lahir setiap pemilu ada partai lagi yang dari keluarga besar kita gitu. Dan apa namanya, kita selama ini menghadapi pemilu juga sama-sama saja gitu ya. Dan tentu masing-masing pasti punya perbedaan di dalam menyampaikan visi dan misinya. Jadi kehadiran Berkarya kita hormati ya, bagi teman-teman kita yang kemudian ikut pindah ke sana gitu. Sebagai satu kekuatan politik baru, ya
kita apa namanya ya sama-sama lah kita nanti menjadi kalau dilihat kompetitor. tidak panik sama sekali dan tadi lebih antusias membicarakan PSI, kayaknya yang lebih membuat keder adalah PSI ini daripada enggak juga. Dari itu tadi juga saya bicarakan. Habis apa namanya habis berkarya nanti kan gilirannya Garuda. Oke, baiklah. Saya kedua pengamat politik. Bagaimana Anda merespon kemunculan 4 partai baru ini? Bagaimana konstelasinya? Siapa yang lebih mungkin menang? Siapa yang nanti akan tergilas begitu, Mas Henry? Tadi wajar aja kalau Kang Doli santai gitu. Tadi saya katakan 2 pemilu sebelumnya ini 14-15% aja. Itu kemarin tahun 2014 itu dengan Lapindo dan lain-lain Ical ya segitu gitu kan. Sebelumnya juga kacau balau segitu gitu. Jadi memang loyalis. Jadi Partai Golkar adalah loyalis begitu ya. Karena kan memang lama betul. Nah kalau dari yang 4 tadi yang paling mengambil jalur panas ini kan PSI ini. Kenapa jalur panas? Karena tadi kan udah dibilang gitu, masuknya juga dari medsos, kampanyenya juga dari medsos. Kenapa jalur panas? Ini kan lawannya seru nih, ada buzzer dan segala macam, dan kemudian berada di sebuah lingkungan yang memang rata-rata kritis gitu. Jadi misalnya pada saat salah satu pengurusnya salah sebut gitu, misalnya begitu ditanyain dananya dari mana, gitu kan, salah sebut tuh, wah langsung diserbu tuh kan, langsung diserbu. Tapi kemudian karena PSI tiba-tiba dia bikin sebuah program sumbangan gitu kan, walaupun kita ngelihatnya wah ini boleh lah, maksud saya reboundnya boleh, walaupun sangat terlalu berurutan. Begitu diserang dananya dari mana, dia buka langsung buka dana dari publik gitu kan. Jadi nanti kalau ditanya lagi kan udah ada dana dari publik gitu kan. Bagus juga maksud saya. Pas sudah mulai seperti parpol-parpol apa ini ya, jangan-jangan. Gitu ya. Nah kemudian kalau kita mengacu juga atau berkaca pada 2014, waktu itu partai-partai lama ada yang terjerat korupsi keras, misalnya Demokrat waktu itu ya. Nah kemudian juga Golkar. Saya mungkin nanti Bang Sirojudin bisa mengkoreksi apakah kemudian suara Demokrat dan Golkar pada saat itu misalnya larinya ke Nasdem misalnya, karena Nasdem adalah waktu itu sosok partai politik yang baru, yang kemudian dia sosialisasikan juga pada awal pendirian ormasnya. Hampir semua tokoh ada di sana, termasuk Anies Baswedan misalnya, termasuk Sudrajat, dua-duanya, yang satu udah jadi gubernur, satu baru mau maju misalnya. Nah itu kan banyak sekali orang di situ, dan akhirnya Nasdem mendapatkan suara. Nah kemudian apakah sekarang misalnya yang setipe dengan Nasdem waktu itu, yang artinya menjual popularitas dengan iklan yang kuat, jaringan media yang kuat kan Perindo. Apakah kemudian bisa dimanfaatkan oleh Perindo? Itu juga masih jadi misteri kan. Sehingga saat ini memang dari berbagai hasil survei 5%-an yang paling tinggi lah elektabilitasnya di antara dari 4 partai baru ini adalah PSI, yang kedua Perindo, lalu kemudian 2 partai ini yang 2 partai lagi kedai kopi belum pernah masuk. yang berkarya dan Garuda tidak berkarya gitu ya. Tapi keberadaan, jadi yang terakhir surveinya adalah Perindo baru PSI. Perindo baru PSI. Nah kemudian kalau berkarya dengan adanya Tommy Soeharto ini, jangan lupa nanti 2018 adalah refleksi 20 tahun reformasi. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan juga. Ya, dimanfaatkan positif atau justru membuat negatif terhadap partai berkarya? Ya negatif buat reformasi, positif buat berkarya gitu kan. Karena pada saat dia bicara Pietro enak zamanku itu gitu ya, maka akan membandingkan mana yang lebih enak. Kan sekarang begini, masyarakat kan apa coba misalnya zaman Soeharto, zaman Orde Baru, mana yang lebih murah barang-barang zaman Orde Baru mau yang sekarang? Jawabannya Orde Baru. Nah, ini kalau misalnya saya orang ini ya, orang berkarya. Terus kemudian apalagi sih emang yang enak zaman sekarang? Dulu waktu Orde Baru utangnya banyak, ya sekarang utangnya banyak nggak? Banyak gitu ya, walaupun kan beda juga kan. Jadi itu justru menjadi sentimen positif, bukan terus kemudian mengingatkan di rezim Orde Baru membuat mereka akhirnya atau calon pemilih memikirkan berkali-kali untuk memilih partai yang ada korelasinya. Kadang-kadang kalau memilih perut dulu urusannya gitu kan, baru kemudian dipikirin, oh ini ada ini gitu kan, perut dulu, oh iya itu lebih enak nih. Nah Garuda ini kan memang juga misteri gitu ya, dan kelihatannya Partai Garuda ini membiarkan dirinya jadi misteri gitu ya. Tiba-tiba lolos banyak gitu ya, jadi misteri gimana caranya. PSI tidak misteri? Gini, PSI itu sebenarnya pertanyaannya di situ gitu kan. Kemunculannya kan
rumornya udah banyak nih, dan PSI memilih untuk tidak menjelaskan, nggak apa-apa juga gitu. Rumornya kan banyak waktu saat muncul lewat pas munculnya itu kan zaman Rumornya apa saja mungkin bisa diceritakan? Terus kemudian dananya dari mana? Katanya dananya sama. Dari mana itu? Pemain yang memberikan sumbangan ke PSI juga memberikan ke yang lain-lain gitu katanya kan. Kayak itu kan nanti ditanya aja Mbak. Nah tapi kan kalau balik lagi ke Garuda gitu ya, ini kan buru-buru mereka kemarin langsung press conference, bukan tuntut kami, gitu kan? Karena memang saya pernah kerja di perusahaan itu, tapi bukan. Nah ini kan jadi misteri lagi gitu. Jangan-jangan penyandang dananya sama PSI, warnanya sama. Iya tahu lah ya. Tapi maksud saya adalah panas juga persaingan antar partai baru ini karena dengan 3,5% itu tidak mudah dan 4% ya. Dengan 4% ini pun partai-partai seperti Hanura, P3 juga cukup terancam. Mungkin saking terancamnya ada duta besar balik lagi ke Golkar gitu kan. Ini agak-agak pecah nih saya balik lagi ke Golkar gitu. Dan tipikal Golkar kan kalau ada yang bisa bawa suara ya diterima. Oke, sebelum break saya ingin minta kasih kesempatan kepada Pak Sirajuddin Abbas, silakan Pak. Masih soal tadi 4 partai baru versus 10 partai lama, begitu mana yang lebih dianggap mengancam? Well, gini, kita lihat dari perilaku pemilihnya kalau kita melihat penting di garis bawah itu, pertama bahwa Partai ID sekarang hanya 10%. Ya 12% saat ini, hanya 1 dari 10 orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Lalu kita cross juga antara pilihan di 2014 dengan survei kita yang terakhir. Seperti apa sih pergeseran dukungannya? Ternyata hanya beberapa partai politik saja yang kelihatan solid. Selebihnya swing kemana-mana gitu tuh pemilihnya itu. Yang solid dengan siapa? Partai mana aja? Yang berarti yang memiliki loyalis yang besar. Maksudnya itu tingkat pergeserannya kecil. Yang tingkat pergeserannya kecil. Itu misalnya PDIP dan yang mungkin yang berbasis agama. Iya, ada PKB, ada PKS juga. Itu yang diantara yang ini. Tapi partai-partai yang lain kayak Demokrat, Nasdem itu besar sekali itu pergeserannya. Golkar tidak terlalu. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga. Jadi dia sedikit lebih besar dari PDIP. Nah, jadi artinya apa? Dari sisi perilaku pemilih, tampak betul bahwa partai-partai lama itu juga sebetulnya meskipun punya basis merasa terancam ya. Belum tentu dia bisa kompetitif memperbaiki posisinya lebih tinggi. Gitu. Yang basisnya aja mungkin sudah terlihat, tetapi plusnya itu butuh kerja lebih keras saat ini karena pemilih lebih cair. Itu gitu salah satunya. Oleh karena itu ancaman sebetulnya ya partai lama memang gitu ya. Partai dan lama keuntungan untuk 4 partai baru. Ya, keuntungan untuk partai baru, tapi juga sekaligus ancaman buat partai yang mau masuk periode kedua atau ketiga. Karena kita melihat dari perolehan suara dukungan dari survei kita, misalnya ada beberapa partai lama yang jauh di bawah 4%, gitu. Bahkan ada yang sudah terlewati oleh partai baru. Dan jika tidak luar biasa kerjanya, ini bisa hilang itu nanti di 2019. Nah, itu artinya perilaku pemilih yang tidak setia, partai ID yang rendah, gitu, menjadi peluang bagi partai-partai baru dan sekaligus tantangan bagi partai lama untuk memelihara basis supaya tidak diambil orang dan plus menambah itu. Oke, apakah hasil survei yang sama juga terjadi di SMRC? 4 partai baru ini peringkatnya yang pertama Perindo, PSI, lalu kemudian 2 yang sangat baru ini. Ya, di beberapa kali survei yang kita punya, terus kalau kita bandingkan dengan beberapa rilis terakhir dari sejumlah lembaga yang lain, saya kira masih kurang lebih begitu ininya urutan-urutannya. Penjelasannya itu sederhana saja, karena Perindo propagandanya udah lebih dari setahun sebelumnya menggunakan medianya, itu saja. Sementara yang lain kan tidak punya media, Golkar aja nggak punya saat ini. Jadi mungkin itu, bahkan yang punya media pun belum tentu juga dipercaya orang gitu loh. Baik. Tetapi itu tadi tidak selalu brand awareness itu terrefleksikan di dalam kepercayaan
pemilih untuk memilih dia. Dan akan dipilih dalam bilik suara. Oke, nanti kita mulai bahas soal isu-isu apa yang bisa menjadi jualan masing-masing partai politik ini di 2019. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.